Hai guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita. Channel dengan alur cerita singkat film-film keren. Kali ini untuk film lawas berjudul Deep Impact. Film yang dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris Hollywood kenamaan seperti Elijah Wood, Morgan Freeman, Lily Sobieski, dan lainnya. Film ini berkisah tentang fenomena alam berupa pergerakan komet raksasa yang diketahui akan menabrak bumi. Kalau hal ini terjadi, maka akan menimbulkan dampak yang tidak main-main. Wih, serem juga ya. Nah, gimana nih kisahnya? Apakah misi penghancuran komet itu berhasil? Kuy, sung kita simak. Berawal dari kegiatan para siswa di lokasi pengamatan benda angkasa di Virginia. Seorang murid bernama Leo Biederman menemukan pergerakan aneh sebuah objek. Gurunya mengira itu adalah sebuah satelit. Tetapi setelah memperlihatkan detail penemuan itu, akhirnya Pak Guru ikut penasaran dan langsung menindaklanjuti dengan mengabarkannya pada seorang ahli astronomi bernama Dr. Wolf. Di tempat Dr. Wolf di pusat observatori Arizona, seperti biasa aktivitas input dan cek-cek data dilakukan. Setelah membuka dan mengamati data hasil pengamatan Leo Biederman, dia pun terkejut. Benda angkasa itu ternyata teridentifikasi sebagai komet raksasa yang diprediksi akan menabrak bumi. Dr. Wolf pun bergegas mengantarkan dokumen sangat penting itu ke otoritas setempat. Tetapi sayang, di tengah perjalanan, dia mengalami kecelakaan. Setahun kemudian, seorang jurnalis bernama Jenny Lerner sedang mendalami berita tentang isu pengunduran diri Menteri Keuangan Alan Rittenhouse, serta kaitannya dengan Ellie yang diduga sebagai wanita simpanan. Ia pun datang menemui Rittenhouse bersama seorang kameramen. Tetapi Rittenhouse seperti enggan memberikan penjelasan pada beberapa pertanyaan Jenny. Dia berdalih hanya ingin hidup damai bersama seorang anaknya. Tanpa banyak basa-basi, Rittenhouse langsung balik kanan menyudahi pembicaraannya dengan Jenny. Entah kenapa, di tengah perjalanan, tiba-tiba Jenny dicegat oleh sekelompok orang yang ternyata mereka adalah agen FBI. Mereka kemudian membawa Jenny bertemu dengan Presiden Tom Beck. Presiden Beck bertanya pada Jenny tentang kata Ellie yang ia ketahui. What do you know about Ellie? Presiden tidak ingin kalangan wartawan melangkahi pemerintah untuk mengumumkan informasi penting. Semuanya perlu persiapan dan anggaran khusus. Ia khawatir informasi ini bakal bocor. Karena penasaran, Jenny ini mencoba mencari tahu seluk-beluk kata Ellie melalui internet. Dia mendapati bahwa ternyata Ellie adalah sebuah akronim untuk ELE atau Extinction Level Event. Satu hal yang sifatnya rahasia karena menyangkut situasi keamanan dan keselamatan negara.
Berangkat dari langkah investigasi Jenny, Presiden Beck pun kemudian membuat pernyataan resmi lebih awal. Ia mengumumkan bahwa ada komet yang dinamai Leo Biederman tengah bergerak menuju bumi. Panjangnya sekitar 7 mil. Untuk bisa mencegahnya, pemerintah Amerika Serikat dan Rusia akan bekerja sama mengirimkan misi luar angkasa bernama Messiah yang menggunakan pesawat Orion. Pada konferensi pers itu, Presiden Beck juga mempersilahkan pemimpin misi, Komandan Oren Monash, untuk memperkenalkan anggota timnya. Dimulai dari Andrea Baker sebagai pilot, kemudian tenaga medis Gas Partenza, ahli nuklir Rusia Kolonel Mikhail Tulsinski, navigator Mark Simon, serta kepala pilot Kapten Spurgeon Turner Fish. Misi mereka adalah untuk mengubah garis lintasan komet menuju bumi dengan menanamkan senjata nuklir. Sampailah pada hari peluncuran pesawat Orion. Propelled by 500,000 heads toward their initial destination. When the crew will eventually be Misi pun sukses. Orion berhasil menembus ruang angkasa. Orion burn 0. Roger, Houston, we're looking good here. Tampak dari kejauhan, komet raksasa Leo Biederman yang terus bergerak menuju bumi. looks good, Mick. Singkat cerita, pesawat Orion berhasil mendarat di komet. Para kru mulai bekerja melakukan pengeboran. Kedalaman harus mencapai titik yang sudah ditentukan. Ball is going at machines that burrow 200 meters. Each one carries a 5. Di tengah proses penggalian, alat pengebor mengalami stuck. Karena belum mencapai titik kedalaman yang diinginkan, maka harus dilakukan pengecekan. Komandan Oren kemudian berinisiatif untuk melakukannya. Dibantu Mark, Mikhail, dan Gus, Oren masuk ke titik pengeboran terakhir. Karena waktu yang sangat-sangat terbatas, walaupun kemacetan berhasil diatasi, tetapi Komandan Oren dan kawan-kawannya sudah berada dalam keadaan yang sangat berisiko. Ledakan panas di permukaan komet mulai terjadi dan tidak bisa dihindari lagi. Bahkan karena panik saat terpental, Komandan Oren tidak sempat menurunkan penutup cahaya yang ada di helmnya. Paparan langsung panas matahari membuat Oren terkena radiasi, mengakibatkan luka bakar pada wajah dan membutakan matanya. Saat bergegas kembali ke pesawat, secara mengejutkan Gas Partenza terlempar ke ruang hampa akibat semburan gas. Tinggallah Mikhail, Mark, dan Komandan Oren yang selamat kembali ke pesawat. Untungnya pesawat masih bisa dikendalikan untuk segera melaju meninggalkan tempat berbahaya itu. Dengan terlepasnya gas, Mikhail berupaya memujuk Kapten Tanner untuk menyelamatkan gas. Namun karena alasan keamanan dan kerugian yang lebih besar, dengan sangat berat hati, Kapten Pilot Tanner menolak permintaan itu. Pesawat selamat meninggalkan komet meskipun harus kehilangan Gas Partenza. Setelah kejadian itu, sekarang kendali misi diambil alih Kapten Tanner. Tindakan pengobatan cedera Mark dan Komandan Oren dilakukan. Misi ini terus berjalan. Tahapan berikutnya adalah persiapan detonator nuklir yang sudah ditanam. Dan peledakan pun dilakukan. So now we're just waiting back. Ledakan dahsyat terjadi tepat di belakang pesawat. Saking dahsyatnya, sinyal komunikasi yang ditangkap dari bumi jadi terputus. Semua petugas di pusat pengendali pun menjadi cemas.
Tidak lama berselang, Presiden Beck dan beberapa pejabat menerima kabar dari petugas radar. Dari visual diketahui bahwa ledakan sudah selesai dilakukan. Namun ternyata belum berhasil menghancurkan komet. Benda raksasa itu tetap melaju menuju bumi. Ledakan hanya membuat komet terpecah menjadi 2 bagian. Menyikapi keadaan yang belum sesuai harapan itu, Presiden Beck kembali melakukan siaran pers. Dia mengumumkan kegagalan misi pesawat Orion. Namun, dia meyakinkan masyarakat untuk tidak panik. Masih ada beberapa alternatif untuk menyelamatkan bumi. Di antaranya, menggunakan kekuatan rudal Titan. Supaya tidak tertumpu hanya pada satu cara, Presiden juga mengumumkan langkah penyelamatan yang lain. Di pegunungan kapur Missouri, pemerintah sudah menyiapkan satu gua berukuran besar sebagai lokasi perlindungan. Gua itu mampu menampung 1 juta orang, lengkap dengan infrastruktur yang dapat menyokong kehidupan selama 2 tahun. Tetapi jumlah penghuninya dibatasi. Komposisinya dibagi menjadi 800.000 jiwa untuk sipil dan 200.000 lainnya untuk tenaga ahli, seperti dokter, ahli pertanian, guru, dan lain-lain. Sejak malam itu, Amerika dinyatakan dalam keadaan darurat, diikuti langkah pemerintah untuk segera menetapkan metode undian, memilih warga yang berhak ditampung di gua penampungan. Tiba saatnya pemerintah mulai mengumumkan daftar warga yang dipilih menempati gua penampungan. Keluarga Biderman terpilih melalui telepon yang diterima oleh ibu Leo. Tetapi pacar Leo, Sarah Hochner, dan keluarganya tidak terpilih. Sementara itu, kembali ke pesawat Kapten Tanner. Beberapa komponen pesawat yang sempat rusak akibat ledakan berusaha diperbaiki. Dengan melihat segala kemungkinan, Kapten Tanner sempat keceplosan ngomong bahwa mungkin pada akhirnya mereka tidak akan selamat dalam misi ini, meski mereka tetap bersemangat untuk kembali ke bumi. Let's go home. Leo yang sedari awal ingin menyelamatkan Sarah dan keluarganya lalu mendatangi rumah keluarga Hochner. Maksud utamanya ingin menemui Sarah yang hari itu tidak masuk sekolah. Leo menyusul Sarah di atas bukit. Leo menyatakan niatnya untuk menikahi Sarah. Sesuai petunjuk pihak keamanan, Leo bilang dia juga bisa membawa serta Sarah asalkan sudah menikahinya. Dengan itu, Leo juga berharap bisa sekaligus memboyong keluarga Sarah ke penampungan. Akhirnya, Leo dan Sarah pun menikah. Sampai hari yang ditentukan, petugas yang menjemput warga tiba di rumah Leo dan Sarah. Saat mengecek daftar nama, petugas mengkonfirmasi nama Leo beserta keluarganya. Sarah juga bisa ikut setelah Leo menunjukkan surat nikahnya. Leo yang awalnya yakin keluarga Sarah termasuk yang dipilih jadi bingung karena penolakan petugas. Alasannya karena ternyata nama keluarga Hochner tidak ada di daftar yang mereka bawa. Hochner akhirnya mengalah dan menyuruh Sarah untuk tetap ikut bersama Leo. Tetapi Sarah menolak. Dia tidak mau pergi tanpa keluarganya. Sampai di lokasi gua penampungan ARK, tampak sebagian warga yang tidak terpilih ikut berdesak-desakan memohon untuk bisa masuk. Dengan pengawalan ketat petugas, hanya para warga yang terpilih yang diatur dan diarahkan sesuai prosedur masuk ke tempat penampungan. Di tengah langkahnya, Leo terlihat gusar. Terbayang nasib Sarah dan keluarganya. Akhirnya, Leo memberanikan diri untuk pamit, kembali ke rumah untuk menjemput Sarah. Come with us right now. Mom. Don, what are you doing? Giving him something to this? That's enough. I'm gonna make it.
all of the Titans have been launched. Sementara itu, seperti rencana sebelumnya, pengalihan garis lintasan komet dilakukan dengan meluncurkan rudal Titan milik Rusia. Tetapi sayang, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Komet tetap meluncur kencang menuju bumi. Tidak ada lagi cara yang bisa ditempuh untuk menghentikan komet itu. Akan ada bencana berupa gelombang pasang yang sangat besar setinggi 100 meter, meluncur cepat melalui Samudra Atlantik. Walaupun bumi harus hancur, tetapi Presiden tetap menyemangati warganya. Presiden kemudian menghimbau warga untuk segera bergegas meninggalkan titik jatuhnya pecahan komet yang pertama seperti yang sudah dia sebutkan. Kelima awak terus mengamati pergerakan komet. Kapten Tanner menawarkan skema penghancuran dengan memanfaatkan 4 nuklir yang tersisa. Sampai pada satu kesimpulan yang agak nyeleneh, seperti menyampingkan keselamatan mereka sendiri. Menurut Tanner, setidaknya mereka masih punya peluang. Dengan pembicaraan cukup serius, akhirnya Komandan Oren, Andrea, Mark, dan Mikhail pun sepakat untuk menempuh cara dari Kapten Tanner dan menanggung segala resikonya. We'll all have high schools named after us. Setelah beberapa waktu terputus karena gangguan komunikasi, Kapten Tanner akhirnya berhasil menghubungi kembali pusat pengendali misi. Dia pun langsung meminta kode aktivasi keempat nuklir yang tersisa di pesawatnya. Kode itu pun diberikan. Di tengah-tengah gelombang pengungsi, sampailah Leo di rumah keluarga Sarah. Ternyata rumah sudah kosong, berantakan di mana-mana. Dia lalu teringat sepeda motor ayah Sarah yang terparkir di garasi. Leo pun kemudian mengambil motor itu untuk bergegas menyusuri jalur evakuasi. Di tengah kemacetan dan semrawutnya kendaraan, Leo akhirnya berhasil menemukan Sarah. Ayah dan ibu Sarah lalu memberikan semangat pada keduanya untuk segera pergi menuju tempat yang tinggi bersama adik Sarah yang masih kecil. Di sisi lain, hampir sama dengan Leo. Sosok reporter di film ini yaitu Jenny juga pergi menyusul ayahnya yang kini terasing di rumah pantai. Jenny dan Jason, ayahnya, akhirnya berdamai setelah mengalami konflik keluarga. Sedikit bernostalgia dan saling mengakui kesalahan. Dan tidak lama setelah itu, bongkahan pertama komet Biedermann pun mendarat di tengah samudra. Muncullah gelombang besar. Dengan pasrah, Jenny dan Jason akhirnya tenggelam, diterjang tsunami bersama ribuan korban lainnya di sepanjang pesisir timur. Sementara Leo bersama Sarah dan adiknya berusaha mencapai puncak bukit, kembali ke pesawat Orion.
Kapten Tanner menyatakan telah siap menghadang pecahan kedua komet dengan masuk ke garis lintasan komet itu menuju bumi. Di limit sekitar 4 menit sebelum pesawat mencapai komet, Mark, Andrea maupun Oren menyampaikan salam perpisahan pada keluarga. Sayangnya, kedua anak Kapten Tanner tidak bisa datang karena tugas, dan keluarga Oren baru bisa sampai di tempat di detik-detik akhir sebelum pesawat Orion masuk ke dasar komet. Range. Wait! Warren! Warren! I'm here. I can hear you. I'm holding you. Prepare to synchronize the nukes. 22, 18, 17. Pesawat pengangkut nuklir itu pun meledak, berhasil menghancurkan komet Biederman hingga menjadi serpihan kecil yang tidak lagi berbahaya. Akhirnya, Leo, Sarah, serta adiknya juga beberapa warga lain selamat dari ombak tsunami. Kilapan pecahan komet Biederman terlihat di langit. Presiden Beck mengajak warga untuk membangun kembali kota mereka dan tetap mengenang jasa para astronot yang telah berkorban menyelamatkan bumi. Oke guys, begitu dulu alur cerita singkat kali ini. Sampai ketemu di film-film berikutnya.